Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kurniawan Saputra. Nah, hari ini akan saya membahas mengenai syarat dan ketentuan dalam kita menyewa alat camping. Ini versi saya ya, versi tempat saya. Nggak tahu kalau di tempat lain. Eh, di sini masalah persyaratan ini sebenarnya berkembang ya, karena saya sudah usaha ini kurang lebih 7 tahun. Persyaratannya itu pada saat awal-awal saya membuka usaha itu, saya berpatokan pada namanya KTP. Ya, jadi mau tak mau penyewa itu harus menggunakan KTP dalam menyewa sebagai jaminan. Tapi sering berjalannya waktu, KTP tersebut saya fleksibelkan, tidak harus KTP, bisa juga dengan menggunakan kartu pelajar ataupun menggunakan bukan menggunakan ya, ataupun dengan cara difoto pada saat pengambilan barang. Di sini saya beri contoh ya, ini daftar harga perlengkapan camping yang saya sewakan. Kalau mau lihat lebih jelasnya bisa cek di Instagram kita @kinantan.dempoadventure. Nah, di sini perlengkapan yang saya sewakan ini di bawahnya ada syarat dan ketentuan ya. Yang pertama, harga yang saya cantumkan di sini merupakan harga sewa lepas. Nah, kalimat sewa lepas ini saya eh, maksudkan sebagai penyewaan yang orang mengambil sendiri barang di tempat kita, kemudian mereka memasangnya sendiri, kemudian mereka mengembalikan lagi ke tempat kita. Dan itu saya bilang sebagai sewa lepas. Sedangkan juga ada juga di sini untuk jasa setup atau bongkar pasang perlengkapan tenda untuk camping-camping komunitas biasanya itu ada biaya tambahan di luar dari daftar harga yang tercantum di sini. Jadi harga ini bukan harga untuk bongkar pasang sekaligus ya. Itu yang saya cantumkan di sini. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sebutkan di awal, penyewa itu wajib meninggalkan KTP ataupun kartu pelajar aktif ya, bukan kartu pelajar untuk orang-orang yang sudah tidak pelajar lagi, tapi kartu pelajar aktif. Dan juga kalau tidak ada dua-duanya, yang menyewa itu wajib mau difoto pada saat pengambilan barang. Jadi sebagai poin penting di sini, eh, dalam list yang kita tulis untuk daftar penyewa itu harus ada jam ya. Jadi kapan penyewa itu menyewa, jam berapa itu mesti dicatat. Apabila orang tersebut menyewa dengan jaminan berupa foto diri atau bersedia untuk difoto, nanti bisa kita cocokkan foto tersebut dengan jam mereka nyewa. Jadi kita nggak salah orang. Kemudian biasanya harga penyewaan ini berlaku per hari ya. Melewati hari yang sudah disepakati di awal akan ada penambahan biaya. Kemudian biasanya para penyewa itu tidak menerima pembatalan dengan alasan apapun. Jadi kalau misalkan perlengkapan sudah disewa, sudah dibawa dalam durasi waktu sekian jam gitu ya. Terus tiba-tiba mereka ada kena musibah ataupun mereka ada hal-hal yang membuat penyewa itu nggak jadi camping atau ada hal yang memaksa mereka untuk membatalkan agenda campingnya. Jadi barang itu mau tak mau harus mereka kembalikan. Dan biasanya para pelaku usaha rental itu menerima pengembalian barangnya tapi tidak mau mengembalikan uang. Karena itu sudah dicantumkan di kesepakatan awal atau di syarat dan ketentuan penyewa. Jadi tidak ada pengembalian barang dengan alasan apapun atau tidak ada pembatalan. Ya, dan yang pasti tidak ada pengembalian uang gitu ya. Dibatalkan boleh, barang boleh dikembalikan tapi tidak ada pengembalian uang. Kemudian di sini yang pasti segala bentuk kerusakan dan kehilangan itu menjadi tanggung jawab orang yang menyewa. Jadi pada saat pengembalian barang kita harus cek baik-baik apakah barang tersebut lengkap, apakah barang tersebut dalam kondisi baik. Jangan sampai barang yang sudah disewa itu semuanya ada yang rusak, ada yang hilang tanpa kita ketahui. Jadi kalau ada kerusakan kita bisa minta ganti rugi ataupun minta denda gitu ya sifatnya, atau ganti rugi sesuai dengan nominal kerusakan yang dialami. Kalau misalkan itu kerusakannya sangat sangat parah, itu bisa kita minta ganti rugi dengan harga barang yang baru. Misalkan lampu ini rusak, kita minta ganti rugi dengan sesuai dengan harga barang ini, harga baru gitu ya. Misalkan harga ini 50.000 ya diganti dengan 50.000. Tapi barang yang rusak tersebut kita serahkan kepada penyewa gitu ya. Misalkan sudah rusak-rusak parah. Mungkin itu saja mengenai syarat dan ketentuan bagaimana kita menyewa alat camping. Jadi buat teman-teman yang mau nyewa, siapkan dulu KTP-nya,
siapkan dulu uangnya, dan pastikan teman-teman camping di tempat yang sudah tepat atau di lokasi yang sudah resmi, seperti camping ground atau tempat-tempat yang tidak dilarang untuk camping. Jadi, cukup sekian video dari saya mengenai syarat dan ketentuan kita menyewa perlengkapan camping. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.